Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Uliana Jini dari kelas 2404 dengan NIM 102042400084. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas pendahuluan di week 12 ini ataupun modul 3. Jadi di awal kita akan mengimport dari Drive. Di sini saya memilihnya dengan cara Drive. Di sini kita sudah ada data pasien penyakit jantungnya. Lalu di sini kita lihat TF head-nya. Kemudian untuk nomor 1 itu kita mau menjelaskan mengenai data imbalance. Jadi apa itu data imbalance? Data imbalance itu adalah kondisi di mana jumlah data pada setiap kelas itu tidak seimbang. Jadi pada kasus klasifikasi heart disease ini, biasanya jumlah pasien yang tidak memiliki penyakit jantung lebih banyak dibandingkan yang memiliki penyakit jantung. Jadi ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan model cenderung bias terhadap kelas mayoritasnya. Di sini kita mengeceknya itu dengan cara DF target value counts. Jadi di sini 1 dan 0. Jadi untuk 0 itu tidak memiliki penyakit jantung dan kelas 1 itu memiliki penyakit jantung. Seperti yang kita lihat di sini, menggunakan value counts ini, kita dapat mengetahui distribusi jumlah datanya. Untuk yang memiliki penyakit jantung itu ada 526 yang menjadikan ini menjadi mayoritasnya, dan 0 ini jumlahnya 499. Dan ini adalah value counts-nya dengan tampilan plot. Jadi kita bisa lihat visualnya. Lalu untuk nomor selanjutnya itu kita ada random undersampling, di mana random undersampling itu adalah teknik untuk menyeimbangkan dataset dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas agar sama dengan jumlah data pada kelas minoritasnya. Sintaksnya di sini adalah seperti ini. Jadi kita ada beberapa step setelah diimport untuk alat toolsnya. Kita memisahkan kelas berdasarkan targetnya, lalu menentukan kelas mayoritas dan minoritasnya. Lalu kita bisa undersampling kelas mayoritasnya dan juga menggabungkan kembali kelas yang sudah di downsample dengan kelas minoritasnya. Dan jika kita di sini sudah saya run, ini kalau dicek lagi, jadi semula yang angkanya agak ada gap di sini. Jadi di sini sudah sama setara, yaitu 499. Jadi ini adalah untuk menyeimbangkan. Selanjutnya adalah split data, di mana split data ini adalah datasetnya itu dipisahkan menjadi fitur X dan targetnya itu Y. Kemudian kita dibagi menjadi data training dan testing dengan rasio 80-20. Selanjutnya, di sini juga untuk test size itu artinya 20% data untuk testing, dan random state 42 itu adalah agar hasilnya konsisten. Dan di sini ada drop, itu nanti ini untuk memisahkan fitur dari targetnya. Selanjutnya kita ada naive Bayes. Naive Bayes itu adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Dan untuk sintaksnya adalah seperti ini. Jadi kita toolsnya adalah scalar naive Bayes, importnya itu Gaussian NB. Modelnya sudah ada di sini. Lalu model fitnya itu X-train dan Y-train. Dan selanjutnya adalah Y-pred atau predict, dan model predict itu dari yang X-test. Ini itu untuk inisialisasi model. Lalu training menggunakan data training dan juga prediksi menggunakan data testing. Kemudian selanjutnya ada confusion matrix, di mana confusion matrix itu digunakannya untuk mengevaluasi performa model dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Sintaksnya adalah seperti ini, dan hasilnya itu kalau true positif itu prediksi positif benar, kalau true negatif itu prediksi negatif benar, dan kalau false positif itu salah prediksi positif, dan false negatif itu salah prediksi negatif. Di sini kita ada angkanya. Kemudian kita lanjut ke accuracy precision recall F1 score.
Jadi ini tuh adalah digunakan untuk mengukur performa model secara lebih detail. Dan untuk sintaks ya, kita ada toolsnya di sini, sklearn matrix, importnya adalah accuracy score, precision score, recall score, dan F1 score. Akurasinya di sini ada y-test, y-predict, dan selanjutnya seperti ini. Berikut adalah hasilnya. Akurasi itu artinya proporsi prediksi benar. Kalau precision itu ketepatan prediksi positif. Kalau recall itu kemampuan mendeteksi semua kasus positif. F1 score itu artinya keseimbangan antara precision dan recall. Nomor terakhir di tugas pendahuluan ini kita mengerjakan sampai nomor 7, yaitu erosi curve dan EUC. Erosi curve ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan kelas, sedangkan EUC mengukur luas area di bawah kurva erosi. Untuk sintaks ya adalah sebagai berikut. Dan di sini kita sudah bisa mendapat gambarannya, visualnya karena saya sudah run di sini. Dan nilai EUC-nya itu berada di antara 0 hingga 1, dan semakin mendekati 1, maka model itu semakin baik dalam membedakan kelasnya. Nilai EUC kita ini adalah sebesar 0,89, jadi ini menunjukkan bahwa model itu memiliki performa yang baik. Mungkin segitu saja dulu untuk tugas pendahuluan dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.